Sahabat Iqra, hari ini kita akan mengajak Anda kembali untuk mengunjungi rumah wali santri. Kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana tanggapan dan testimoni beliau tentang Markas Iqra. Ikuti perjalanan kami menuju rumah beliau. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة. Sahabat Iqra, hari ini kita sudah tiba di tempatnya Ibu Ratna, salah satu wali santri juga di Markas Iqra. 3 anaknya sekolah di MTQ Markas Iqra. Yang satu sudah lulus, melanjutkan studinya di Yaman. Yang 2 masih duduk di bangku SMP dan SMA. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang sama beliau tentang harapan dan kemudian pandangan beliau tentang MTQ Markas Iqra. Ikuti kami terus menuju rumah beliau. Ya, gaspol. عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد محمد. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Iqra, kita sekarang sudah bersama Ibu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Ustaz. Yeah. Beliau salah satu wali santri kita di MTQ Markas Iqra. Alhamdulillah, 3 ya? Iya Ustaz. 3 anaknya di Markas Iqra. Yang satu alhamdulillah sudah selesai ya? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini Mas Alif ya? Mas Ya, Alif Ustaz. sudah selesai dari Markas Iqra. Alhamdulillah sekarang sudah melanjutkan di salah satu universitas di Yaman. Dan kedua anaknya masih duduk di bangku SMP dan SMA. Bu Ratna, ini tepatnya kita berada di Dusun Jongkang, Buran Tasik Madu Karanganyar. Buran Tasik Madu Karanganyar. Iya. Teman-teman dengar ya? Ini warungnya Bu Ratna di sini. Kalau mau mampir-mampir bisa ke sini. Salah satu warung wali santri di Markas Iqra. Buran Tasik Madu Karanganyar. Ada di Google Maps. Oh, salah. Dikit ya, sepil iklan dulu ya. Baik, Bu Ratna, tujuan kami kemari sedikit kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sedikit Bu Ratna. Flashback ke belakang. Dulu ketika awal mula, Mas Alif ini kan angkatan pertama ya? Iya, Angkatan kedua, pertama. Ustaz. Oh, kedua ya? Kedua di Markas Iqra. Artinya Markas Iqra ini kan berdirinya belum lama. Iya. Kemudian Mas Alif di angkatan kedua masuk di Markas Iqra. Kami ingin tahu awal mula Bu Ratna dulu dapat informasi mengenai Markas Iqra. Itu dari mana sehingga jatuh pilihannya itu, wah anak saya tak titipkan di Markas Iqra aja kayak gitu. Oh iya. Baik. Pertama sekali saya kalau ditanya seperti itu menyampaikan harus mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pada dasarnya kami tidak pernah punya ide atau cita-cita atau mimpi untuk memondokkan anak sampai anak pertama itu kelas 6. Oh, Kemudian berjalannya waktu kami lihat kok anak ini ada bakat menghafal Quran, itu ada jeda sekolah 3 hari. Kemudian ternyata anak-anak sekelas ditugaskan menghafal, dan waktu pengambilan rapot saya datang terlambat, saya belum bernafas lah sudah diberi hadiah segepok gitu. Ini Bu silahkan diterima gitu kan. Saya kaget karena belum mendengarkan ada apa gitu. Iya. Terus ternyata disampaikan kemarin jeda 3 hari anak satu kelas kami tugaskan membaca 3 ayat, menghafal 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Saya janji beri hadiah, ternyata satu kelas hanya Alif yang hafal sehingga semua hadiahnya untuk Alif gitu. Kelas 6 itu ya? Kelas 6 sudah berapa bulan? Sudah
anu kan semester pertama kan, semester pertama. 6 bulan. Nah dari situ terus anaknya juga mengikuti lomba MTQ. Oh, Masya Allah. Sehingga saya berpikir apakah anak saya ada bakat untuk mondok. Baru dari situ kami berdua berpikir seperti itu, tetapi suami saya menggarisbawahi anak tidak boleh mondok atas paksaan orang tua. Betul. Yeah. Akhirnya kami ini ya udah kami lepas anak bagaimana, sepupunya mendaftar di ya gitu, jadi kan yang seumuran sama kami gitu. Pertama dia sempat mau ke tetapi saya sebagai, karena ini anak pertama, saya gini sama bapaknya, Pak, Bu, yang deket saja, kalau jauh itu jagani kalau ibunya rewel, jangan anaknya yang rewel. Terus kami pergi ke Karangpandan, itu ada pondok di sana, tapi ternyata agak belum cocok gitu. Di sana kami ketemu Ustadz Abdullah yang sekarang ngajar di pondok. Nah, beliau itu memberitahu kami pondok Markas Iqra. Oh, terus kami Bapak nyari di Facebook. Bapak nyari di Facebook, melihat program-programnya bagus. Terus akhirnya kami cari ke alamatnya. Iya. Sebelum mencari ini dulu Ustadz, melihat pendaftaran sudah tutup. Oh gitu. Sedih banget. Terus Bapak itu nekat, kalau zaman sekarang DM, kalau di Facebook saya nggak tahu. Itu tanya gitu loh, ternyata selang berapa lama gitu ada gelombang 2. Terus akhirnya kami daftar, belum memberitahu Alif. Terus kami ke pondok sampai tersesat ke hutan jati. Kalau sekarang mengulangi nggak tahu Ustadz dulu tersesat di mana gitu ya. Terus sampai di sana, yang jelas kami akan melihat kalau program-program sama foto-fotonya kan sudah ada ya, jelas. Kami akan melihat santrinya bagaimana. Kalau santrinya kelihatan sehat, happy, berarti mereka terawat dan kerasan di pondok kami, itu begitu Ustadz. Terus ketika kami datang, Masya Allah Ustadz, anak 10 itu, kurang lebih kan 10 yang angkatan 1, sudah kayak among tamu. Yang satu langsung menemui Ustadz Firdaus, memanggilkan gitu, langsung kami daftar. Terus waktu itu kan hari Senin apa ya, terus hari Jumat diberi soal untuk dihafalkan. Oh, tes masuk ibaratnya ya. Hari Ahadnya masuk. Nah, hari Ahad masuk itu kami kan setelah mendaftar baru ngasih tahu Alif, oh iya nanti Ahad kita ini Kak, terus kamu nanti hari Jumat dikasih ayat. Oh iya. Hari Ahadnya Ustadz, saya sama Bapak nunggu ujian itu kan diwawancara sama Ustadz Fatul. Tahu nggak Ustadz, ada santri datang, Bapak Ibu mari sarapan sama kami di pondok gitu. Saya itu, ini anak Masya Allah adabnya luar biasa gitu ya Ustadz. Saya beritahu, Mas kami rumahnya deket, cuma 40 menit tadi sudah sarapan, terima kasih ya kan saya gitu. Udah selang berapa lama datang lagi satu santri lagi beda Ustadz. Bapak Ibu kalau mau istirahat di atas ada kamar untuk tamu. Saya Masya Allah kok sebegitunya gitu loh mereka sama ini, kami belum baru, siapa sih gitu loh Ustadz, baru datang pertama ya. Iya, terus pada ada berapa sesi tes ya, tapi tes terakhir kan dari masjid pindah ke basement. Saya tuh kebetulan melihat ke sana, Ustadz Firdaus itu ngerangkul Alif, dituntun jalan turun pondok, turun tangga ke basement. Saya di situ sudah begini Ustadz, anak saya dipeluk-peluk kayak gitu, sudah istilahnya kalau sekarang apa ya, meleleh gitu ya. Pulangnya itu Alif itu begini, Bu, aku takut kalau nggak keterimai, soalnya aku udah kadung seneng, pondoknya bagus, teman-temannya baik, ustadznya juga baik-baik gitu. Saya paling ingat itu, bukan, Ustadz Bima yang meluk itu Ustadz Bima, bukan Ustadz Firdaus. Firdaus kan yang pertama. Itu ya. Saya sampai waktu Alif lulus itu ya, saya WA Ustadz Firdaus. Ustadz Bima gitu yang itu. Masya Allah saya gitu. Ya itu Ustadz. Jadi setelah anak pertama kami di situ baik ya, sebetulnya kami tidak ada ide untuk menyekolahkan di tempat lain. Kebetulan kan anak 3 cowok semua, jadi ya itu aja Ustadz. Tinggal nerusin aja ya Bu. Iya Ustadz. Oke Bu, ini kan yang menjadi kekhawatiran hampir setiap orang tua.
melepas anak ke pondok itu kan ya nggak gampang. Orang tua kadang takut ini, takut itu, takut anaknya gimana. Nah, ini mungkin Bu Ratna punya pandangan lain supaya nanti wali-wali, calon wali santri yang mau masukkan anak pondok itu mantep, melepas anaknya yuk ikhlas gitu ke pondok gitu. Kalau kami kan memang memasukkan anak ke pondok ini benar-benar karena hidayah Allah, seperti yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya kami awalnya tidak ada mimpi aja, mungkin tidak untuk mondokin anak gitu, tetapi karena berjalannya waktu seperti itu, jadi malah saya merasa dapat ini tuh alhamdulillah karunia gitu. Terus kami biasanya pedomannya itu mau ditaruh di mana anak itu, namanya di sana sini masih bumi Allah. Kemudian juga ketika kita naruh itu, ditaruhnya anak di situ pun atas kehendak Allah, dan kita juga titipkan kepada Allah, dan juga kita nggak diem aja di rumah, kita juga berikhtiar sebagaimana apa yang dikerjakan anak di pondok. Ya istilahnya kalau bahasanya ummahat itu dipeluk dengan doa, Ustaz. Allah, bahasanya dalam sekali. Bu, ini intermezzo ya, biar nggak ini. Dulu waktu putra-putranya ini awal mondok gitu ya, kan ada masa karantina 40 hari tuh karantinanya, dan cukup lama juga itu nggak ketemu sama anak, nggak ketemu sama orang tua dari anaknya. Ada nggak curhatan dari anak? Kan kita nggak mungkin nanya ke anaknya langsung kan, curhat lebih dekat ke orang tua mungkin. Anak tuh curhat di pondok begini, om di pondok gini bu gitu. Curhatan mungkin nangis di pondok, nangis pengen pulang, kangen rumah mungkin kayak gitu. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Dia pengen ketemu orang tuanya itu bukan karena hendak nyambat ke apa-apa, enggak mengeluhkan apa enggak, tetapi karena pengen cerita di sini kayak gini, kayak gini, gitu. Seru kayak gini. Kalau dia kan anaknya, kalau dalam tulisannya Ustadz Anwar Sinaga, kalau tulisannya Ustadz Anwar Sinaga, ini anak yang paling berisik. ada itu tulisan beliau seperti itu. Jadi itu kalau yang adik-adiknya, ya kalau misalnya ada keluhan itu enggak yang berat-berat, dalam artian ini enggak Ustadz, ya biasa aja lah gitu. Mereka juga ya kalau misalnya sekedar kangen, mungkin kangen gitu ada, tapi kalau cowok kayaknya enggak perasaan-perasaan seperti kalau cewek kangennya gini begitulah. Soalnya kalau ditanya, dia ibu kangen banget nih, kamu kangen ibu enggak? Yang nomor 3 ini, ibu biasa aja deh gitu. Kan biasanya malu ya, anak cowok itu lebih wah menjaga image-nya ya, sebagai anak cowok ya. Oke. Baik Bu Ratna, kemudian setelah Mas Alif lulus nih ya, sudah 6 tahun plus 1 tahun pengabdian di pondok, kemudian ini masih melanjutkan sekolah lagi, masih ada adik-adiknya juga. Selain yang Ibu Ratna utarakan di depan, perkembangan anak lah, terutama perkembangan anaknya, apa yang dapat dirasakan secara real gitu, secara real. Jadi Ibu Ratna dan keluarga rasakan setelah mondok tuh anak saya bagaimana gitu, apa malah tambah gimana kayak gitu mungkin. Kalau ditanya seperti itu, saya pasti ingat ibu saya, almarhumah ya. Jadi ketika melihat anak-anak saya mondok itu, beliau mengatakan, "Nduk, kamu mondokin anak itu bagaikan ngantar kain ke tempat penjahit, pulang jadi baju. Masya Allah. Kamu itu hutang budi sama Ustadz." Terus saya menjawab, "Iya Bu, saya hutang budi sampai mati tidak akan pernah bisa saya bayar." Jadi kalau ditanya anak perubahannya bagaimana, itu tidak jauh dari yang kami melebihi ekspektasi, istilahnya seperti itu Ustaz. Jadi kayak baru mondok sebentar gitu ya, pulang itu sudah Masya Allah. Ada ya? Ada perbedaan, iya. Jadi kayak kalau misal dipanggil atau disuruh apa gitu. Bahkan anak kami yang kedua itu bisa-bisanya dia pulang gitu, cuci piring sendiri langsung, terus kita tanya, ngapa dek? Nanti dicuci lagi nanti nggak apa-apa misalnya.
daripada gabut Bu, seperti itu loh. Jadi cuci piring karena gabut gitu. Masya Allah. Ini kalau bukan anak di pondok gitu. Apalagi cowok ya Bu ya, Iya. apalagi cowok. Apalagi kalau begini ya Ustadz, tempat kami ini kan warung. Jadi anak-anak itu, anak Iqra yang lain, bukan anak kami, itu kan sering main ke sini. Oh, Masya Mungkin Allah. seperti Mas Wahab kayak gitu, Mas siapa lagi satunya yang di Nabil. sana, Mas Arbi yang di Mibes tahun Oh, kemarin. ha. Kan Bapak nganu CCTV di sana, mereka ke sini, ada apa itu. Kami kalau melihat itu, terus pernah juga angkatannya Alif, terus halakohnya Arik, itu semua ke sini dan haflah apa habis dapat juara kebersihan kelas misalnya itu. Kalau kami melihatnya memang anak-anak Iqra itu adabnya itu Masya Allah luar biasa Ustadz. Jadi apa ya, komunikasinya dengan wali santri juga kayak nggak ada hambatan gitu. Masya Maksudnya Allah. mereka itu bisa bersikap bagaimana itu yang membedakan apa, yang membedakan lah dengan anak-anak yang lain. Kalau Baik. buat kami seperti itu. Oke. Terakhir lah ini, Bu Ratna kan sudah 3 nih putranya masuk di markas Iqra nih. Bisa minta tolong Bu Ratna nggak untuk menyampaikan ke saudara-saudara tentang di markas Iqra, kemudian kenapa harus di sana kayak gitu Bu? Oh, Monggo iya. aja. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putra saat ini kelas 6 atau kelas di bawahnya untuk persiapan, jangan ragu-ragu mendaftarkan putranya ke markas Iqra. Kalau kami aja karena sudah di situ ya, kami ada temen yang putrinya yang pertama berpindah dari pondok ini, kemudian putranya yang kedua sudah di markas Iqra, adiknya 2 lagi masih cowok, beliau sudah menegaskan, nanti kamu ke markas Iqra saja ya, tidak usah mikir-mikir yang lain. Itu statement yang saya dengar belum lama ini. Masya Allah. Yeah. Kalau di markas Iqra, ustadz-ustadznya masih muda-muda, energik. Kemudian kalau ada masukan dari wali santri, sangat terbuka Masya Allah. menerima masukan, dan kami melihat betul ketika ada masukan wali santri bagaimana kemudian Ustadz menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari wali santri tersebut. Jadi tidak perlu ragu-ragu, insya Allah anak-anak kita akan dididik menjadi anak-anak yang soleh, Amin. hafiz Quran, dan semoga bisa mengikuti jejak-jejak para ustadznya. Amin, Masya Allah. Okay. Teman-teman, sahabat Iqra, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Ya, ada sekitar hampir 20-an menit kita ngobrol, Bu ya. Insya Allah. Oke, tiba waktunya kita di penghujung pertemuan kita, Bu Ratna. Mungkin ya kita insya Allah sambung lagi di pertemuan yang akan datang di lain waktu, insya Allah. Mungkin dari kami, dari tim markas Iqra, datang ke sini sedikit merepotkan Bu Ratna. Insya Allah tidak. Kami mohon maaf teman-teman semuanya. Mungkin pertemuan kita di siang hari ini sampai di sini dulu bersama wali santri. Insya Allah kita akan sambung ke wali santri yang lain atau di tempat yang lain di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.